Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswiku, apa kabar? Semoga ketika kalian melihat video ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang sudah saya sampaikan di kelas kemarin, bahwa untuk penjelasan materi seni budaya, karena kalian masuknya kembali ke ganjil genap, agar semua bisa menyimak pemaparan materi, maka materinya saya sampaikan ke dalam video agar kalian semua bisa menyimak. Nanti di kelas kita tinggal sesi tanya jawab dari apa yang kalian simak. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan di kelas. Kemudian penugasan. Oke, kita langsung masuk ke materi saja untuk mempersingkat waktu. Materi kita hari ini pameran karya seni rupa. Kompetensi dasar yang kita pelajari diambil dari kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami konsep dan prosedur pameran karya seni rupa, dan 4.3 menyelenggarakan pameran hasil karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat berdasarkan model. Jadi selain kita mempelajari materi, kita nanti tetap mengadakan pameran. Tapi karena sekarang mungkin kondisinya masih belum memungkinkan untuk mengadakan pameran di sekolah, kita tetap mengadakan pameran, tapi kita nanti pamerannya memanfaatkan media sosial. Jadi nanti tiap kelas membuat satu akun Instagram dan Facebook, nanti dikasih nama ruang pameran kelas berapa. Nah, nanti karya yang kalian buat difoto, kemudian diupload di situ. Nanti apa saja yang harus dituliskan di deskripsinya nanti saya jelaskan lagi. Tujuan pembelajaran pada materi ini
yaitu siswa mampu mengklasifikasi konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Siswa mampu mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Kemudian siswa mampu merencanakan dan melaksanakan pameran karya seni rupa sendiri di dalam kelas. Terakhir, siswa mampu mempresentasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pameran secara tertulis dan lisan. Kemudian untuk materi pameran karya seni rupa, saya buat mind mapping seperti ini. Jadi pameran karya seni rupa yang dipelajari ada 3 hal pokok, yaitu konsep pameran, kemudian unsur pameran, yang ketiga penyelenggaraan pameran. Nah, hari ini kita membahas tentang konsep pameran. Dalam konsep pameran dibagi menjadi 2 hal pokok lagi, yaitu fungsi pameran dan kategori pameran. Tapi sebelum kita masuk ke fungsi pameran dan kategori pameran, kita coba jelaskan dulu pameran karya seni rupa itu seperti apa. Dari kata pameran, pamer itu kan berarti mempertunjukkan, mempertontonkan. Nah, karena ini namanya pameran karya seni rupa, jadi bisa dibilang pameran karya seni rupa adalah kegiatan menampilkan karya-karya seni rupa secara formal kepada masyarakat. Nah, di sini ada kata secara formal. Secara formal itu maksudnya dalam penyelenggaraan pameran itu di dalamnya ada kepanitiaan. Kegiatannya dilakukan secara terstruktur, terorganisir. Beda lagi kalau misal kalian membuat patung, kemudian kalian pajang di depan rumah biar semua orang yang lewat bisa menikmati, yaitu mempertunjukkan atau menampilkan karya. Tapi kan belum bisa disebut pameran, karena tadi pameran itu dilakukan secara formal, harus ada kepanitiaan di dalamnya. Kemudian fungsi pameran karya seni rupa secara umum. 1. Sarana pengembangan ekspresi dan pemicu kreativitas seniman. Maksudnya, dengan adanya pameran, seseorang dapat terpicu, termotivasi lagi dalam berkreativitas, dalam membuat karya. Seperti misalnya, kalian punya hobi menanam bunga anggrek misalnya, tapi kalian sendirian, nggak ada teman kalian yang punya hobi menanam bunga anggrek juga. Ketika kalian hanya sendirian dalam menggeluti hobi itu, lama-lama pasti ada jenuhnya, lama-lama jenuh. Walaupun nanti pasti kembali jenuh, itu kan hanya sesaat. Beda lagi ketika kalian punya teman yang punya hobi yang sama, jadi sama-sama suka menanam bunga anggrek. Ketika kalian menanam bunga anggrek, terus teman kalian menanam bunga dengan anggrek dengan jenis yang lain, pasti kalian, dia kok bisa, akhirnya terpacu, aku kudu iso, temanku iso, aku kudu iso, akhirnya terpacu. Nanti ada hal baru lagi, temanku iso, aku berarti kudu iso, jadi akhirnya terpacu. Nah, pameran juga seperti itu. Ketika kamu suka membuat karya, lukis misal, tapi di sekitarmu nggak ada orang yang punya hobi melukis juga, pasti lama-lama jenuh, terus males. Beda lagi kalau di lingkunganmu itu banyak juga orang yang suka membuat karya seni lukis, terlebih sering ada pameran, pasti kalian akan terpacu. Wah, pas kok rada jenuh, terus kalian nonton pameran atau nonton karya teman kalian yang lain, DE iso gawe koyok ngene. Oh, ternyata selain teknik yang biasa saya pakai, ternyata ada teknik ini yang dipakai teman saya. Aku tak nyoba, akhirnya kalian terpacu untuk mencoba hal baru. Nah, itulah maksudnya pengembangan ekspresi dan pemicu kreativitas. Kemudian yang kedua, memperluas
wawasan pengetahuan seni. Maksudnya, ketika kalian melihat karya seni yang lain dari yang kalian bikin, yang berbeda dengan yang kalian bikin, pasti akan timbul pertanyaan, iki piye carane gawe? Ini namanya teknik apa? Terus medianya ini apa toh? Bahannya apa? Biasanya kamu membuat karya hanya pakai cat air misal. Oh ternyata nek pakai cat akrilik hasilnya seperti ini, lebih bagus. Oh ternyata pakai cat minyak juga lebih bagus. Jadi oh ternyata kalau mau menggambar dengan teknik seperti ini harus memakai bahan ini. Kalau mau membuat gambar dengan bahan ini harus menggunakan media ini. Nah, akhirnya pengetahuan kalian semakin bertambah karena melihat karya-karya yang disajikan di dalam pameran. Karya yang berbeda dengan yang biasa kalian buat. Kemudian sebagai tolak ukur dan potret perkembangan seni rupa. Seni rupa itu mirip kayak seni musik. Jadi dari tahun ke tahun itu trennya berubah. Contoh mudahnya di seni musik. Dulu tahun 90-an yang tren itu musik-musik rock. Kalau di Indonesia mungkin ada Jamrud, Slank pun masih lebih rock dari yang sekarang. Terus beberapa tahun berlalu, pertengahan 90-an muncul musik pop, Sheila on 7 seperti itu. Terus tahun 2000-an trennya ganti lagi jadi musik pop Melayu. Terus pertengahan 2000-an trennya berubah lagi, ada boy band sama girl band. Terus beberapa tahun kemudian trennya ganti lagi jadi penyanyi solo. Terus yang sekarang-sekarang ini trennya ganti lagi dangdut berbahasa Jawa. Jadi tren itu selalu berubah, sama kayak di seni rupa juga seperti itu. Dari masa ke masa trennya pasti berubah. Nah, kalau dalam seni musik, perubahan tren itu kan bisa kalian lihat di konser-konser, di acara musik di TV. Dari situ kalian bisa melihat, oh saiki trennya ternyata musik ini. Padahal beberapa tahun yang lalu musik kayak gini belum sering keluar, trennya musik yang lain. Di seni rupa juga. Kalau di seni rupa, perubahan tren itu bisa kalian lihat dalam pameran karya seni rupa. Kemudian yang keempat, sebagai media penampilan jati diri seniman dan sebagai media komunikasi antara seniman dengan apresiator. Jadi orang ketika membuat karya itu kan nggak asal-asalan membuat, tapi ingin menampilkan apa toh sing jadi unek-unekku saya sampaikan melalui karya. Kemudian acara pameran itu sebagai media mengkomunikasikan apa yang jadi unek-unek saya kepada orang lain, kepada apresiator. Jadi orang yang nonton itu, nonton pameran, ketika melihat karya, mereka mulai menerka, oh ini maksudnya seperti ini. Jadi apa yang dirasakan si pembuatnya itu kurang lebih seperti ini. Misal dalam musik lagi, ketika zaman dulu Iwan Fals sering membuat lagu tentang kritik sosial. Oh berarti memang keresahannya Iwan Fals, unek-uneknya Iwan Fals itu seputar kondisi sosial masyarakat Indonesia. Jadi dia membuat lagunya seputar itu. Jadi sebagai media komunikasi seniman kepada apresiator melalui karyanya yang dipajang di acara pameran. Kemudian yang kelima, sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa yang lebih baru. Jadi dengan melihat karya-karya yang
ditampilkan dalam pameran yang ternyata misal karyanya itu berbeda dengan apa yang sudah kalian buat, apa yang sudah kalian pernah lihat sebelumnya. Oh ternyata kok beda, oh ternyata ada teknik seperti ini, oh ternyata ada aliran seperti ini. Kemudian kalian, wah coba tak tiru, nanti saya modifikasi sehingga dapat saya jadi punya gaya baru dalam berkarya. Jadi pameran itu bisa berfungsi sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa yang lebih baru atau biasa disebut kontemporer. Kemudian terakhir, fungsinya sebagai dorongan rasa cinta terhadap karya seni rupa. Jadi semakin sering kita melihat karya seni, terbiasa melihat karya seni, akhirnya kita jadi punya rasa cinta terhadap karya seni. Yang tadinya kurang ini tok, tapi karena kita sering melihat, oh kita bisa menghargai, oh karya seni itu ternyata nggak sekedar wong gambar terus udah, tapi dia punya nilai tersendiri. Makanya karya seni itu kadang bisa dibilang nggak ada ukuran harganya. Kita gur lukisan urek-urekan kayak ngono kok harganya sampai ratusan juta. Apa yang membuat mahal? Oh mungkin yang membuat mahal itu nilai historisnya. Misalnya lukisannya dibuat oleh pelukis yang dulu cukup terkenal dan dibuatnya pada abad pertengahan misalnya. Jadi sudah ratusan tahun, nilai historisnya sangat tinggi, jadi lukisannya harganya sampai mahal. Itu tadi fungsi pameran karya seni rupa secara umum. Kemudian ada fungsi pameran karya seni rupa di lingkungan pendidikan. Ini mirip sama yang fungsi pameran secara umum tadi, hanya lingkupnya dipersempit, yaitu di lingkungan pendidikan. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi, cukup saya bacakan. 1. Meningkatkan apresiasi seni, baik itu untuk siswa atau warga sekolah yang lain. Kemudian yang kedua, membangkitkan semangat untuk berkarya. Ketiga, melatih diri untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap karya seni. Yang keempat, melatih kerja kelompok dan berorganisasi. Nah, karena dalam pameran kan tadi saya katakan di dalamnya pasti ada kepanitiaan. Kalian tergabung dalam kepanitiaan itu berarti kalian bisa melatih diri kalian dalam bekerja kelompok atau berorganisasi. Kemudian yang kelima, meningkatkan sikap mandiri dan rasa tanggung jawab. Keenam, menjadi sarana hiburan dan apresiasi bagi warga sekolah. Itu tadi fungsi pameran baik secara umum ataupun dalam lingkup dunia pendidikan. Sekarang kita masuk ke kategori atau pengelompokan pameran karya seni rupa atau macam-macam pameran. Dalam pengelompokan pameran itu dibagi menjadi 3. 1. Menurut materi yang dipamerkan. Yang kedua, menurut jumlah seniman yang berpartisipasi yang ikut memamerkan karya. Yang ketiga, menurut waktu atau lamanya penyelenggaraan. Oke, sekarang kita bahas yang menurut materi yang dipamerkan. Pameran menurut materi yang dipamerkan. Ada 2. 1. Pameran homogen. 2. Pameran heterogen. Pasti kalian sudah sering mendengar istilah homogen, heterogen. Yang homogen dulu, kira-kira apa? Homogen, homo itu kan satu, berarti sama, sejenis. Berarti kalau homogen, karena di sini menurut materi yang dipamerkan, berarti pameran homogen itu pameran yang menampilkan satu jenis karya seni rupa. Karya seni rupa itu kan jenisnya macam-macam. Ada lukisan, ada patung, ada kriya. Kriya itu
bisa batik, misal itu kriya tekstil, atau mungkin kriya keramik dan lain-lain. Kemudian pameran heterogen. Kalau tadi homogen satu jenis, berarti heterogen lebih dari satu jenis atau banyak. Berarti dalam pameran tersebut menampilkan beberapa jenis karya seni rupa sekaligus. Misal dalam satu pameran, di dalam ruang pamerannya ada menampilkan lukisan dengan patung misal sekaligus. Jadi lebih dari satu jenis karya, atau mungkin menampilkan lukisan dengan batik. Jadi yang dipamerkan itu lebih dari satu jenis karya. Itu pameran heterogen. Oke, itu tadi pameran menurut materi yang dipamerkan. Sekarang pameran menurut jumlah seniman yang memamerkan karyanya. Ada dua, yaitu pameran tunggal. Kalau tunggal berarti sendiri, jadi dia memamerkan karyanya sendiri. Maksudnya dalam satu pameran itu yang dipamerkan hanya karya dari satu orang seniman. Karyanya nggak cuma satu, bisa 10, bisa 15, tapi yang membuat itu satu orang. Itu pameran tunggal. Kemudian pameran bersama atau kelompok, berarti yang berpartisipasi memamerkan karya itu lebih dari satu orang seniman. Kemudian menurut waktu atau lamanya penyelenggaraan. Satu, ada pameran tetap atau permanen, yaitu pameran yang penyelenggaraannya tidak terikat oleh waktu. Jadi pameran itu setiap hari ada. Satu tempat itu setiap hari memamerkan koleksinya. Jadi nggak ada tutupnya. Ya ada jam buka, ada jam tutup, tapi setiap hari dia buka, menerima pengunjung. Kira-kira tempat yang memamerkan koleksinya dan setiap hari menerima pengunjung itu apa contohnya? Museum. Museum itu kan dia memamerkan koleksinya, entah museum apapun itu, memamerkan koleksinya dan setiap hari buka, tidak terikat oleh waktu atau enggak ada jadwalnya. Jadi yang penting tiap hari dia buka. Misal jam bukanya dari jam 9 sampai 9 pagi sampai 9 malam, tapi setiap hari buka menerima pengunjung. Nah, itu contoh dari pameran tetap atau permanen. Kemudian yang kedua, pameran rutin, yaitu pameran yang dilakukan secara berkala. Kalau berkala berarti ada jadwalnya dalam periode tertentu dengan jadwal yang teratur. Misal di sekolah kita setiap tahun mengadakan acara pameran karya seni dari siswa. Jadi 2 tahun yang lalu ada pamerannya, setahun yang lalu pamerannya juga ada, tahun ini juga ada, tahun depan juga dijadwalkan. Jadi setiap tahun ada. Nah, itu berkala berarti. Jadi masuknya ke pameran rutin. Atau mungkin ada yang pameran setiap 1 semester, jadi tiap 6 bulan pameran, 6 bulan pameran. Itu namanya pameran rutin. Jadi dilakukan berkala dengan jadwal yang teratur, tiap 6 bulan atau tiap 1 tahun. Kemudian pameran temporer, yaitu pameran yang bersifat insidental atau dilakukan sewaktu-waktu dan tidak terjadwal secara tetap. Jadi nggak ada jadwal. Pameran ini dilakukan sesuai kebutuhan aja. Kalau misal, wah aku wis gawe karya wis dari 10, wah bulan depan pameran gitu. Nah, itu kan insidental, nggak terjadwal. Misal bulan depan, bulan Maret April kalian pameran, tahun depan kalian nggak harus pameran lagi, tahun depannya kalian nggak harus pameran lagi. Atau kamu dalam setahun ini mau pameran 2 kali, tahun depan nggak pameran, silakan, nggak masalah. Itulah pameran temporer. Jadi tidak terikat oleh jadwal, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan aja. Kemudian yang keempat, pameran keliling. Kalau yang namanya keliling pasti berpindah tempat. Nah, tapi
berpindah tempatnya di sini itu masih dalam satu rangkaian perencanaan. Jadi nggak terus sekarang pameran di SMK Muso, wah minggu depan pameran di mana lagi ya, minggu depannya di mana lagi ya, nggak seperti itu. Jadi dari awal kepanitiaan sudah menentukan, misal kita mau pameran keliling ke 4 kecamatan di Boyolali misal. Nah sudah ditentukan dulu, misal pertama di Muso, kedua di Klego misal, ketiga di Ampel, terakhir ditutup di Kecamatan Boyolali Kota misal. Nah, jadi dari awal sudah direncanakan, kemudian baru nanti kalau sudah masuk ke pelaksanaannya baru dieksekusi. Misal bulan April minggu pertama pamerannya di Muso, di Kecamatan Muso, nanti minggu kedua di Klego misal. Terus minggu ketiganya baru pindah ke Ampel, minggu keempatnya sekaligus penutupannya ke Kecamatan Boyolali. Jadi dilakukan secara berpindah-pindah, tapi sudah terjadwal sesuai perencanaan awal. Jadi sudah direncanakan di awal. Jadi enggak terus sekarang di tempat A, wah minggu depan atau bulan depan di mana lagi ya, direncanakan lagi, enggak. Jadi dari awal sudah direncanakan mau dilakukan di mana saja. Nah, baru habis itu dieksekusi. Itu pameran keliling. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup itu dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur karya seni, unsur-unsur pameran karya seni rupa, dan tentang penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Jadi tahapan apa saja yang harus dilalui ketika kalian menyelenggarakan pameran karya seni rupa. Jadi minggu depan atau pertemuan berikutnya kita membahas itu, sambil mengingatkan juga tadi saya katakan kita tetap mengadakan pameran, cuman kita nggak pameran secara fisik, kita pamerannya virtual aja. Jadi kita memanfaatkan media sosial, nanti tiap kelas membuat akun, satu akun aja, nanti untuk dibuat Instagram sama Facebook sebagai ruang pameran kelas kalian. Nanti kalian setelah materi pameran karya seni rupa, kalian nanti akan saya kasih satu tugas praktek lagi. Itu nanti karyanya kalau sudah selesai kalian foto, terus diupload di medsos ruang pameran kelas kalian tadi. Oke, untuk pertemuan hari ini itu dulu. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.